Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Kembali dalam video kali ini saya akan meresum materi terkait dengan akuntabilitas. Ya, sebelum kita berbicara jauh tentang apa itu akuntabilitas, ya, perlu saya garis bawahi bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi amanah. Nah, tentu sebagai calon ASN, sebagai aparatur sipil negara, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi amanah kita dengan akuntabel. Nah, kemudian yang kedua, ada beberapa materi yang terkait dengan akuntabilitas. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas itu sendiri. Nah, konsep akuntabilitas dibedakan menjadi dua, yaitu amanah publik, kemudian yang kedua tentu untuk meningkatkan kinerja bagi ASN itu sendiri. Aspek-aspek akuntabilitas itu sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah aspek hubungan, kemudian ada aspek hasil, kemudian ada laporan, konsistensi, kemudian dan kinerja. Nah, tentu berbicara tentang hubungan tidak terlepas dari hubungan antara pemangku kepentingan, antara bawahan dengan atasan. Kemudian hasil tentunya berkaitan dengan rasa tanggung jawab, kemudian rasa keadilan dan kreatif serta inovatif. Kemudian fungsi utama dari akuntabilitas publik ya terdiri dari 3. Ya, yang pertama adalah untuk mengontrol demokratis, kemudian yang kedua upaya untuk mencegah korupsi, kemudian yang ketiga untuk meningkatkan efisien dan efektivitas. Ya, seperti kita ketahui bahwa akuntan publik sendiri ya, dibagi menjadi 2 jenis, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal dalam artian kita harus selalu melaporkan apa yang sudah menjadi amanah kita kepada atasan kita. Kemudian horizontal yang dimaksud adalah melaporkan kepada publik atau masyarakat yang terkait. Dan yang terakhir ada nilai-nilai akuntabilitas. Ya, ada 9 nilai akuntabilitas ya. Yang pertama adalah leadership, kepemimpinan, kemudian yang kedua ada transparansi, yang ketiga ada integritas, kemudian ada rasa tanggung jawab, kemudian kepedulian, keseimbangan, kejelasan, konsistensi dan kepercayaan. Ya, leadership yaitu kepemimpinan. Sebagai calon ASN aparatur sipil negara tentu rasa kepemimpinan, rasa memimpin, leadership, jiwa-jiwa leadership harus kita punya. Kemudian transparansi tentu menjadi hal yang wajib demi keterbukaan dan evaluasi publik. Kemudian tanggung jawab dalam menunaikan tugas haruslah dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian ada keadilan, bahwa tentunya sebagai pendidik, sebagai aparatur sipil negara, dalam prinsip keadilan pada saat proses belajar mengajar tentu kita tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh ada diskriminasi di dalam proses belajar mengajar. Kemudian konsistensi, kita harus konsisten dengan apa yang sudah menjadi rencana kita, apa yang sudah menjadi konsep besar, dan itu harus disampaikan kepada publik maupun kepada masyarakat. Lantas yang terakhir, apa saja kegiatan sehari-hari yang bisa kita lakukan yang berhubungan terkait dengan akuntabilitas? Yang pertama tentu dengan memperlakukan mahasiswa secara adil dan subjektif. Ya, kemudian yang kedua selalu melaksanakan tugas tentunya dengan melengkapi perangkap pembelajaran yang harus selalu kita laporkan kepada pimpinan kita. Saya kira itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda yang sudah menonton. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.